love, cause it gets deeper tonight. Never let a sorrow lay inside. So let's dance, raise your hands and take us higher. Take us higher. Akhirnya gue ke Zodiac. Finally! Dengan Bro Michael. Gila. Tadi kacamata kita masih beda. Iya. Mau in frame langsung kita ganti. Langsung ganti. Mike Habis ini. ganti gue yang ganti. Oke, kita pertama ngomong dari showcase dulu nih ya. Sebelum masuk ke Zodiacnya ya. Yes. This is your new Collection. collection ya. Yes. Keren sih. Jadi Michael ini adalah seseorang yang dari desainer ke habis itu lu buka apa kolektif Gue bikin kolektif namanya Pleasure Collective. Yeah. And then dari sana berkembang ke Zodiac. Akhirnya And then Toko Bakmi, toko bakmi. Hypebeast, Habis. apalagi? Itu dulu. Itu dulu. Jadi lu berambah sebenarnya actually ke lifestyle sih. Yes. Ya, ke lifestyle. Oke, kita ngomongin dulu, Mike. Yeah. Wow, this is your new collection yang belum keluar ya? Ini kita baru launch ada beberapa. Ada yang belum keluar, ada yang udah keluar, ada kolaborasi juga beberapa di sini. Tapi so far ini dikoleksi dalam 3 bulan terakhir. Nanti 3 bulan terakhir. Yes. Oke, tapi yang kayak gini nih gue tadi lihat belum Yeah, keluar. Ini baru keluar. Belum keluar. Cocok gak gue? Yes. Cocok kok. Gila. Dan beliau banyak juga bikin collab-collab nih. Yes. Yang bisa dicek nanti di Instagramnya Zodiac. Ada dengan Jamison dan Hypebeast. Betul. Gokil abis. Terus ini juga kayak kolaborasi sama brand dari Australia. Oh ya? Yes, namanya Garbage TV. Garbage TV. Yes. Oke. Jadi dia dari Perth, desainernya. Oh, dari Perth? Dari Perth. Oh, my hometown. Oke. Oh. Ya, dia ini ownernya ini dulu dia sempat jadi desainer Comme des Garçons. Oh, serius? Yes, terus juga Water from Berendonk and then PEM. Dia sempat kerja di PEM juga, terus akhirnya bikin brand. Dan kita sempat bikin party juga sama dia kemarin di sini. Oke. Nah, sekarang kita bikin kolaborasi. Jadi- ada capsule collection lah. Oke. Pas di bulan Desember kemarin buat anniversary collection Zodiac. Jadi kalau lu belum ke Zodiac siang-siang, lu bisa bawa tas ini karena ini melambangkan sofanya Zodiac. Yes. Kalau taruh di sofa nggak kelihatan nanti. Nah, Mike, lu udah entrepreneur in so many business ya. Iya. Tapi how do you describe yourself as an entrepreneur nih? Mana yang lu banggakan atau how do you describe yourself? Oke. Gue bisa bilang semua itu gue nggak pernah ngebayangin sampai sekarang gue jadi bisa buka usaha dan lain-lainnya karena background gue graphic designer. Jadi ya memang awalnya gue mulai semua sebagai seorang graphic designer aja. Gitu. Gue terus dari sekitar tahun 2011-2012 gue join Plato Head. Oh, lu join Pothead Sebagai graphic designer di sana. Terus dan di situ yang gue akhirnya ngelihat kayak bahwa dunia desain ini nggak cuma sebatas di sini aja gitu. Apalagi itu kan mereka fokusnya kan di F&B, terus ke lifestyle juga gitu. Itu dapat inspiration tuh ya? Yes, gue dapet ilmunya di situ untuk F&B. Gimana caranya untuk ngeran sebuah F&B company gitu loh. Sedangkan kalau graphic design kan lo pasti mikirnya cuma ngedesain gitu kan. Plus waktu itu kan juga momentum yang pas karena memang lagi growing juga company-nya. Jadi di situ gue belajar banyak juga di situ sampai sekitar tahun 2013-2014 kebetulan teman-teman gue banyak yang baru balik dari London tuh. Di situ terus akhirnya kita dan di waktu itu kan scene party di Jakarta bisa dibilang lagi lumayan boring ya, kayak ya udah image party tuh ya udah lu clubbing gitu loh. Yes. Nah terus kita Bukankah sekarang juga clubbing? sekarang lebih party, udah berubah. Definisinya udah berubah. Oke. Nah, terus akhirnya mikir kenapa yuk bikin yang seru-seruan doang. Bener-bener seru-seruan doang dari awal. Kayak yuk bikin party, ngajakin teman-teman intimate aja gitu berapa orang, dan di party itu kita bikin t-shirt yang spesial buat setiap partinya. Merchandise. Yes. Akhirnya yang dari pertama seru, yang acara kedua lebih seru lagi, dari teman ngajak temannya, dan seru gitu loh, lu party terus lu kenal semuanya gitu kan. Lebih intimate dah. Akhirnya terus sampai akhirnya di setiap kita bikin t-shirt tuh selalu sold out meskipun semua itu niatnya cuma seru-seruan doang. Akhirnya sampai di tahun 2014-2015 kalau nggak salah tiba-tiba dia diajak collab sama The Opposite Market.
Dover Street loh. Yes. Dover Street. Si Pleasure itu jejak Dover Street. Jadi kita sempat kayak ini yang bener nih, beneran apa enggak sih gitu kan? Terus langsung mereka ngajak untuk dijual di sana, terus bikin collab juga. Nah disitulah kita bikin collection. Kita bikin collection, akhirnya dan terus di situ kita mulai ngundangin di DJ luar juga untuk main di Jakarta gitu loh, main biar. Udah ada Zodiac tuh? Belum. Waktu itu belum ada sama sekali. Terus kita masih fokusin oke ini Pleasure nih. Kan niatnya seru-seruan gitu kan. Berarti tempatnya di mana tuh dulu? Pindah-pindah. Jadi dulu bener-bener DIY nih. Dari satu tempat. Kayak house party ya istilahnya ya? Yes. Cuman kayak misalkan teman banyak yang punya bar atau restoran kan. Kita sewa disco ball, sewa sound system, super DIY lah kayak gitu. Itu actually, waduh gitu. Itu bener-bener anak-anak zaman dulu tuh ya. Yang you feel the real. Nah, ketahuan umurnya. Ngomong-ngomong, welcome to the 40s Club ya. Udah ya? Udah 40? Masih 30 belum? Tuh belum? Wah. Masih jauh gue. Masih jauh ya? Masih jauh. Oh, lagi ya? 40? Di belakang. Oke. Nah, terus akhirnya dari pas kita collab sama Dover Street dan dijual di sana selama beberapa season, akhirnya mikir, wah ini seru juga. Dan terus kita juga bingung kenapa dia sampai ke Indonesia sih gitu ya kan? Akhirnya ternyata that time loh. Yes, benar. Dan terus di situ juga yang menurut gue seru adalah gimana cara akhirnya orang juga dari industri sini bisa ngeliat bahwa brand Indo itu ternyata bisa gue keluar juga gitu. Nah, akhirnya bikin party dan akhirnya kita collab juga, dia collab sama Union Los Angeles. Sama Union loh, Union LA man. Yes, sama Union LA kita bikin 2 kali. Pertama buat edisi first ComplexCon. Wow, Waktu itu mereka bikin areanya mereka itu kita ada isinya tuh ada Neighborhood, ada Pleasure, ada beberapa brand juga di situ. Itu lumayan kita kaget lah, nggak pernah expect ya lu seru-seruan doang gitu di awalnya kan. Nah terus sampai di mereka ngajakin juga bikin capsule collection. Nah dari situ kita udah ngeliat wah ini harus diseriusin nih, gitu. Sampai akhirnya kita punya showroom di Paris untuk Pleasure Fashion Week. Untuk Pleasure dan emang untuk Pleasure showroom or as in pop-up? Yes, jadi setiap Fashion Week kita showroom untuk bayar dan sebelum COVID itu kita punya sekitar 20 stokis di luar. Wow. Dan memang untuk Pleasure itu konsepnya kita memang untuk fokusin untuk dijual di dan tidak dijual di lokal, dijual di luar only. Yes, kayak gitu. Nah, waktu lagi kita jalanin Pleasure itu sempat tuh ada obrolan iseng-isengan doang lah, kayak apa sih yang lu pengen dalam berapa tahun ke depan, pengen ngapain sih gitu. Terus mikir temen gue ngomong kayak wah kalau kita punya tempat sendiri seru kali ya. Mulai tuh ya. Yes. Karena setiap kalau bikin acara di tempat orang kan harus nyewa sound system, nyewa DIY, begadang tuh. Pas partinya udah capek kan. Ada mikir kenapa kita nggak punya bikin tempat sendiri. Tapi itu cuma cuman ya udahlah mimpi babu lah ya kata. Sampai di sekitar tahun 2018 ada salah satu teman ngajakin juga kayak ini ada tempat nih, sekarang jadi partner kita, ngajakin ini di tempat di Senopati. Waktu itu belum ada nama Senopati. Masih Senopati. Yes. Bikin ada space, tempatnya nggak begitu gede, terus dari segi lokasi juga ideal. Akhirnya kenapa kita nggak bikin tempat di sana aja gitu. Dan akhirnya itu prosesnya itu sekitar 3 bulan dari konsep awal cepat loh, sampai buka. Kita tuh kalau nggak salah, gue ingat kita buka itu di Desember, kita mulai dari konsep dan lain-lain tuh di Agustus September 2018. Jadi kita buka tuh di 1 minggu sebelum New Year. Gitu. Dan sampai akhirnya jadilah Zodiac ini. Ntar kita ngomong part-nya, tapi kita ngomong di sini dulu nih. Oke. Bro, ini jadi berarti adalah desain lo ya? Yes. Ini yang belum dirilis tapi beliau udah pakai. Kece ya? Promosi. Gue aja langsung ngiler karena ada collab dengan brand-brand yang gokil juga. Nanti dicek aja langsung. Ini keren banget tuh. Nah, kalau kayak gini di harga berapa, bro? Ini kita di harga sekitar kalau nggak salah harga 700-800. Please kita bikin yang full print. Terus kalau yang ini bahannya knitwear di print. Full print. Terus di sini juga ada yang pakai bahan waffle. Ini enak loh. Gue pikir tadi wool, ternyata enggak. Ini ternyata sebenarnya kayak kaos aja. Iya, enak banget nih. Very buat Jakarta cocok lah. Buat Jakarta cocok. Kalau lo keluar juga bisa buat layer masih cocok. Nah, ya kan. Terus ini lo menarik perhatian gue juga.
Yes. Colornya dong. Ini inspirasinya ya kayak lebih kayak jaket-jaket sportswear. Colornya Kita dong. juga coba bikin yang lebih subtle, jadi lo kalau misalnya tutup juga lebih polos, Yes. tapi elemen leopardnya tetap ada kalau misalnya di sini. Pas lu buka colornya gue anak zodiak. Yes. Terus yang ini Oh, ya. edisi grafik-grafik. Wits. Eh, Kecil. yes. Ini kita baru launch di minggu ini, edisi grafik. Ini gue lihat di Instagram. Gue udah lihat. Yes. Kita udah rilis juga. Ini juga kayak inspirasinya dari sound systemnya Zodiac juga. Nanti kita lihat ya. Yes. Hornnya itu keren. Ya. kayak Dalmatian. Kayak Kalau kita Dalmatian, lihat. ya. Nah. Yes, terus ini juga ini bahannya kita developnya wash. Ini juga kayak inspirasinya justru dari kayak t-shirt band hardcore. Kita coba main bootleg-bootlegan juga di situ. Terus ya ini salah satu yang koleksi terbaru. Dan balik lagi adalah apa? Leopard print ya. Leopard print. Mike, lo kalau kayak gini ya, lo kan punya banyak partner nih, dan lo yang desain semua kayak gini. Gimana tuh untuk nyatuin apa, atau mereka percaya ke lo, atau ada? Justru di Zodiac ini teamwork banget. Oke. Dari gue dengan partner gue kayak apalagi dengan background yang beda-beda dan umurnya beda-beda gitu ya kan. Inspirasi dan referensinya kan juga beda-beda. Yeah. Dan apalagi sama tim gue juga gitu, kita juga saling kayak tukar ide apa sih yang kira-kira bakal seru, apa sih yang kira-kira bakal next trendnya kayak gimana. Justru itu yang ngebuat seru banget sih untuk gue. Itu kayak gitunya ya, karena teamworknya banget. Jadi partner-partner lo saling mengerti ya job desk masing-masing. Yes, dan terus mereka juga kalau misalnya punya reference, mereka ngeliatin something yang cocok buat Zodiac, mereka selalu lempar idea juga. Gitu. Dan mereka kasih ide nggak juga buat kayak misalnya Perels tuh, Yes. or what? Oh, kasih ide aja. Kasih idea juga. Kayak apalagi interestnya lumayan sama semua. Oke. Gitu, jadi nyambung gitu. Taste juga sama nih? Taste juga sama. Wah. Jadi bisa bilang nyambung, kayak misalnya ada sampel nih, lu pada suka gak gitu kan? Oh ya ini cocok, kalau kayak gimana, kayak something kayak gitu. Dan gokilnya tadi ngomong Michael bahwa artikel ini bukan keluar cuman kayak by season. Yes. Sebulan sekali bisa keluar. Sebulan sekali. Di luar collab loh. Berarti sebulan bisa 2 kali. Jadi bisa Bisa dibeli 2 kali. Iya. Gila sih. Itu yang jadi emang justru jadi konsep Zodiac, kita pengen kasih something yang fresh juga ke market gitu loh. Karena apalagi di sini kita kan istilahnya yang buka setiap hari, kita bikin activation juga setiap minggu gitu kan. Dan terus yang seru adalah kita kayak gini kan, kalau lo lihat ini kan kayak emang kayak collection Zodiac doang gitu kan, tapi ada collab juga. Oh iya, yang itu tuh. Ini collab nih. Yes, kalau ini kayak kita tuh punya collab dengan tema artis series. Keren loh ya. Artis series. Jadi kita collab sama artis-artis dari Indo yang emerging artis. Itu kita biasa keluarin setiap 2 bulan sekali kayak gitu. And you have the shorts. Tuh balik lagi shortsnya di bawah. Yes. Adalah Zodiac print. Kalau gue bilang sekarang Zodiac print. Zodiac print. Ini jadi kalau dari belakang nggak kelihatan. Oh tapi iya. Kalau dari depan ketahuan, oh lu nah Zodiac loh. Gitu. Oh iya lo, ini like double layer ya kesannya ya? Yes, ini yang double layer. Ini kita collab sama Garbage TV. Yang with the, sama dengan si tas. Yes. Dan ini kayak ini juga sama edisinya. Cuman sampai akhirnya yang si Garbage TV Zodiac 1800 Not Rest Dance Club, akhirnya kita bikin jadi salah satu tema partinya gitu. Oke. Gitu. Wah, this is really cool loh. Win, belakangnya Win. Apa nih? Keren loh, and kayaknya very comfortable nih. Oke sih. Ya. Wah, Nah terus rasa hati pengen belanja. Nah, terus juga kita juga develop di aksesoris juga. Iya. Kayak ini kita baru launch bulan lalu. Oh, ini udah launching. Ada launching, ya, tasnya ada dua warna. Terus ini kita juga bikin dompet. Dompet juga. Kita lagi develop banyak aksesoris juga sih untuk beberapa season ke depan. Nah itu dia. Tambah ini yang bakal rilis next week. Keren ya? Yes. Atas bawah samaan. Wis. Berani pakai kita ini. Berani lah. Keren. Terus sepatunya putih, cowboy style. Asik. Nah di situ yang makanya tadi baik lagi kayak kita di sini juga konsep Zodiac ini sebenarnya sebagai platform. Dimana makanya kita bikin kayak ada dari kolaborasinya itu nggak cuma sama brand, tapi juga sama kayak artis series. Artis series itu lebih kayak artis-artis Indo yang memang
punya potensi gede banget dan Aspek seru dari banget. aspek seniman ya. Yes. Oke. Gitu. Jadi emang justru yang bikin seru juga di saat kita setiap bulan dari tim sendiri itu jadi muncul ide-ide yang baru dan terus nge-explore terus gitu. Pertanyaan gue Mike, kalau kayak gini ya, yang beli range umurnya itu berapa tuh? Atau segala umur? Segala umur. Segala kalangan? Segala umur dan dari segi geografis juga udah luas banget. Wih. Yes, nggak cuma Jakarta ataupun Jawa ataupun Bali gitu, sampai udah kemana-mana. Wah. Dan itu yang dari awal sih gue nggak pernah ngebayangin itu ya. Jadi lu dengan lihat perbedaan seperti ini ya, banyak perbedaan ya. How do you describe the perbedaan nih? Coba. Justru menurut gue itu jadi something yang super seru dan jadi yang ngebuat zodiak bisa sampai sekarang ini sih. Karena perbedaan itu. Perbedaan itu yang menyatukan, Yes. jadi memberi apa istilahnya identitas buat zodiak ya, yang mempersatukan ya. Wah, Benar. gokil. Karena balik lagi konsep kita di sini ya, kita sebagai platform ya kan, dan juga kita support komunitas dan lain-lain gitu. Ya. Jadi di saat semakin banyak perbedaan, semakin banyak orang baru ke sini, apalagi orang yang beli nggak cuma dari Jakarta, dari mana-mana, itu menurut gua itu menurut kita itu something yang justru ngebuat kita semakin semangat lagi gitu. Worth lah buat kita. Yep. Karena jujur bisa bilang waktu kita, ya lu tahu dari awal tadi gue cerita kan semua konsepnya itu seru-seruan gitu. Sampai sekarang dan nggak pernah kebayang sampai kayak gini di saat kita buka di zodiak juga kita nggak pernah expect gitu. Kayak bisa sampai sekarang udah marketnya se-wide itu dan se-beda-beda itu. Dan gue mau curhat dikit. Ya. Waktu gue mau beli, udah suka sold out. Udah kenal sekarang. Ordal. tapi mesti bener loh. Kalau udah rilis artikel buruan beli. Bener deh. Serius cepet banget sold out. Oke, abis ini gue mau tanya Mike. Kita mau masuk ke dalam zodiak. Jadi ada beberapa questions yang banyak orang nanya sebenarnya Mike. Oke. Di balik zodiak. Yes. Ya. Oke, kita ke dalam dulu. Akhirnya kita udah kepoin shop. Yes. Walaupun shopnya baru pop up, nanti akan buka di Adiata Warman. Yes. Yaitu gue tunggu sih. Gue nggak sabar untuk menjadi yang pertama untuk ngeliput. Oke Mike, banyak yang mau kepoin tentang zodiak nih. Yeah. Tadi udah sisi Michael Killian. IG-nya @MichaelKillian. Jadi dikepoin aja. Banyak resumenya. Ya, dari nightclub sampai ke jual bakmi. Dan bakmi halal, ya. Sertifikasi MUI. Yes. Tahu kan? Sampai lengkap gue. Oke. Baik, yang pertama, apa ekspektasi lu terhadap zodiak di awal lu bangun tempat ini? Kayaknya tadi lu dijawab sedikit sih, tapi at least lu bisa ulangin. Dari awal tuh kita emang niatnya seru-seruan. Balik lagi seru-seruan. Seru-seruan. Jadi waktu tahun 2018, pas 2018 itu gue cabut dari Proto Head ya, setelah 7 tahun. Terus partner gue bilang kayak, yang tadi gue bilang, bingung dulu apa, akhirnya terus ditawarin tempat di sini kayak, yuk, kenapa enggak gitu. Dan bisa dibilang waktu itu juga niatnya seru-seruan, yuk, bikin bareng-bareng gitu kan. Ya kan tuh seru-seruan ini Mike, gue cut langsung nih ya. Yeah. Tapi expectation lu apa sih waktu itu? Ada expectation nggak? Oke, ekspektasi kita gini, waktu itu muncul banyak banget kolektif musik di Jakarta. Terus mereka main house sama disco gitu lah. Terus kita kenapa? Dan terus juga muncul banyak banget kan kayak brand-brand streetwear juga di sini. Yep. Ya, lokal yang kualitasnya oke banget dan output juga oke banget juga gitu. Terus kita mikir ya udah kita buat Zodiak ini sebagai platform. Mereka main di sini, mereka bisa bikin activation, launching dan lain sebagainya. Kita bisa dibilang sih jujur, ekspektasi kita waktu itu nggak gede sama sekali. Jadi benar-benar starting from passion, fun aja nih ya. Yes. Belum ada like big expectation nih ya. Karena juga bisa dibilang waktu itu bisa dibilang market kayak gitu kalau lu nanya sama orang lain itu marketnya niche banget. Iya. Gitu loh. Kita nggak expect sama sekali sampai pas kita buka masih isinya teman-teman yang datang, terus habis itu udah mulai kayak yang kita mulai nggak kenal gitu kan, nambah lagi sampai pernah kayak kesini udah nggak ada yang dikenal gitu lah. Nah justru di situ menurut kita tuh something yang wow ini positif banget nih buat kita. Ternyata marketnya juga bisa menerima konsep kayak gini, mereka nikmati dan mereka balik lagi. Jadi bisa dibilang mulai dari ekspektasi kita waktu itu tuh benar-benar ya udahlah, yang penting kita seru-seruan bikin platform. Jadi kayak gini. nggak ada kayak big dreams atau apa, jalanin dulu deh. Jalanin dulu dan sampai fun ya. For fun. Dan sampai akhirnya sampai ke sekarang dan akhirnya kita ngeliat kayak wow ini ternyata ya tadi awards buat kita juga gitu. Itu buat kita semakin semangat lagi.
Menantang lu juga ya. Yes. Itu ya, to achieve and chase that bigger dreams ya. Iya. Wait, yang kedua, Mike. Seberapa banyak orang, beragam orang yang datang ke Zodiac sejak pertama berdiri sampai sekarang? Banyak banget pastinya. Banyak. Kayak lu bilang, dari temen tiba-tiba ke mass market. Yes. Tapi demographic wise, apa? Oke, dan demographic wise ini juga menarik. Bisa dibilang sebelum dan setelah COVID gitu. Nah, ini nih, sebelum dan setelah ya. Yes. Oke. Sebelum bisa dibilang kayak teman-teman dengan umur-umur yang ya nggak jauh dari umur kita lah kayak gitu. Kita lumayan jauh sih. Mungkin satu siklus ya. Cuman gue deketin aja. Thank you. Dan yang memang interest dengan musik kayak disco ataupun house gitu. Yeah, yang mereka yeah. mungkin udah sering party di luar ataupun pernah sekolah di luar ke sini ataupun memang into kesini into kayak this kind of culture kayak gitu. Yep. Tapi sampai kita itu dari 2018 sampai ke 2020 semakin dari tahun 2019 itu sampai ke 2020 itu udah semakin luas, semakin luas dan semakin beda-beda banget gitu. Mulai nggak cuma lokal tapi dari luar juga banyak. Oke. Kebetulan banyak gue nanya sama mereka, lu tahu dari Zodiac dari mana gitu ya? Gue kesini cuma seminggu, misalnya kayak expat gitu ya. Oke. Gue cuma seminggu, terus teman gue rekomen lo kalau ke Jakarta lo mau party lo kesini gitu. Wow. Dan itu menurut gue mungkin kayak lebih kayak word of mouth-nya. exactly, kayak gitu ya. Terus sampai pas di COVID itu lumayan hard times lah buat kita buat semuanya gitu kan. Kita mencoba untuk survive di situ dan pas setelah COVID ini justru menariknya adalah 2 tahun itu lumayan bikin perbedaan yang banyak gitu. Yang marketnya justru makin luas lagi. Nggak cuma dengan sumuran itu, cuma yang lebih market muda nih banyak juga gitu. Sedangkan untuk gua dan untuk kita ngelihat market muda ini berarti ya dia the future, mereka yang justru bakalnya ini ngasih something semangat buat kita juga bahwa ini bakal bisa panjang loh kayak gitu. Karena mereka itu datang dan mereka rasa ingin tahunya lebih, mereka suka dan mereka balik lagi, itu yang ngasih kayak energi buat kita juga gitu. Ya, kan trend is always changing. Betul. Seperti udah bilang tadi, dari pandemi, terus after pandemi dan before aja udah berubah nih. Betul. How do you elevate dan keep up with the changes dari orang yang datang, sama dari sendiri nih, identitas Zodiac sendiri? Betul. How do you elevate the game? Yang paling penting untuk sebuah brand menurut gua adalah how to keep it relevant. Oke. Yeah. And definition of relevant. Yes. Dan relevant di sini adalah kayak mulai dari brand-brand yang bikin activation di sini sampai di DJ yang kita datang, secara guide kan tetap kita keep semuanya. Cuman kan muncul nama-nama baru juga kan, muncul nama-nama yang mungkin baru. yang mungkin yang market muda suka ataupun yang market ini juga suka ataupun muncul ya kayak DJ ataupun siapapun yang baru juga. Nah di situ tuh kita lihat terus dan kita coba untuk improve terus gitu loh. Kita nggak cuma stuck di satu ini seperti ini, tapi kita juga coba ngelebarin juga gitu loh. Tapi tetap dengan semua tuh dengan guideline-nya si Zodiac sendiri. Tapi misalnya crowd yang before pandemi sampai sesudah, can they blend in apa-apa? Yes. Oh ya, wow. Yes. Bisa karena balik lagi kayak misalnya kayak kita juga di sini kan salah satu yang jadi konsep Zodiac adalah dari segi si program. Itu program tuh yang bisa dibilang menurut gua sendiri di F&B itu penting banget ya. Kita nggak bisa cuma bikin tempat ya udah dan terus lo udah gitu aja gitu. Program itu yang justru bikin excitement, bikin experience. Karena kita jual di sini kan lagi-lagi banyak experience gitu kan. Kayak dari program di sini juga lo bisa ngeliat nih kalau Zodiac di hari Senin tuh Blow Jams. Itu tuh isinya tuh slow jams, love song. Ya, Senin. Setiap hari Senin gitu. Itu lu bakal ketemu vibe yang beda banget deh. Gitu. Terus di Selasa kita lebih kayak jazz night, terus ada band-band yang tapi how do you keep jazz night here and slow jam here? Untuk semua tetap DJ. Jadi jazz juga mereka mainnya lebih kayak DJ cuma mainnya lagunya lebih yang terus Rabu juga banyak yang band bikin DJ set di sini. Band bikin DJ set? Yes. Itu juga seru juga. Maksudnya kayak lu kan penasaran juga kan ngelihat kayak ini lu lihat band tapi dia DJ set itu kayak gimana sih? Ada band yang komersial nggak yang bikin DJ set? Yang pernah sini? Malik and Essential. Serius? Yes. Malik and Essential bikin DJ set? Yes. Itu pas habis setelah COVID atau sebelum COVID tuh? Kira-kira kayak gitu. White Shoes and the Couples Company bikin juga di sini. Teenage J-Star bikin juga di sini. Wow, gue belum pernah dengar Malik bikin DJ set. Yes. Nanti next time gue udah ngomong. Oke.
Terus gokil sih. Ya, terus Gokil. kalau untuk dari Rabu sampai Sabtu memang lebih vibe lebih party di sini. Cuman kita juga kayak Rabu atau Kamis kita juga activation. Kebetulan kan juga kita kan pas di Covid itu kita nge-launch yang namanya Zodiac Kitchen. Zodiac Kitchen. Yes, Zodiac Kitchen itu jadi dulu di situ tuh ada gudang. Terus kita di depan sana gudang. Terus kita ngerasa kayak, lu ingat gak waktu zaman Covid itu banyak banget teman-teman yang mereka akhirnya jualan makanan. Home industry, yes. Gua jadi kompleks beli dari tetangga. Benar. Dan rasanya enak banget gak? Enak banget. Enak. Enak dan fresh. Fresh. Konsepnya beda-beda. Yes. Dari segi branding juga menarik. Yeah. Konsep menarik, story-nya menarik. Yeah. Dan rasanya kadang-kadang ngelain restoran beneran, man. Benar. Gitu. Nah, home food tapi gimana ya rasanya? Benar. Dan terus story-nya sih yang menurut gue itu menarik banget gitu. Nah, di situ akhirnya kita bikinlah si Zodiac Kitchen sebagai platform juga. Waktu zamannya Covid itu kan kita kan nggak boleh party sampai jam 12 ataupun sampai sempat jam 9. Yes. Akhirnya kita bikinlah si Zodiac Kitchen, bikin brunch party. Lu bisa kesini mulai dari jam 11 ya jam 12 sampai jam 9 malam. Oke. Nah, di situ kita ngundang-undangin tuh ya teman-teman ataupun siapapun yang kira-kira yang mereka bikin itu. Cuma kan orang biasanya kan misalnya cuma lewat GoFood ataupun lewat WhatsApp. Nah, mereka bikin pop up di sini. Oh, jadi lu sediakan tempat ini nih. Yes. Yang which is actually kalau masuk Zodiac ada space satu ada jendela di sebelah kanan sebelah kiri ya? Di sebelah kanan. Kanan ya? Yes, kanan. Di sebelah kanan. Nah, itu yang justru jadi salah satu program kita juga. Jadi marketnya tuh nggak cuma dari segi fashion, nggak cuma dari segi music ataupun art and design, tapi dari segi si F&B. Jadi akhirnya seru banget. Orang ada yang ngerasain secara fisikalnya kan. Ya, mereka biasa cuma order order doang. Ini dapetin yang freshnya, ya kan, ketemu orangnya langsung gitu. Nah, itu kita jadi program juga di antara Rabu ataupun Kamis. Masih ada sampai sekarang? Sampai sekarang masih ada. Kita sampai sekarang ini dalam 2 bulan terakhir kita ada program baru namanya Zodiac Munch Club. Zodiac Munch Club, oke. Jadi kita bikin kayak private dining di sini. Lu mungkin nggak akan ngebayangin. Lu kalau misalnya kesini hari private dining sama pas weekend itu bener-bener beda. Itu hari apa? Rabu. Ya kita bikin sebulan sekali. Oh, sebulan sekali. Kita ngundangin kayak chef-chef dari Bali, ada teman-teman dari Bali. Note ya. Jadi Senin ada Slow Jam, Selasa ada jazz, Rabu 11 kali ada private dining di Zodiac. Oke. Itu experience-nya beda lagi. Beda lagi. Nah, untuk Kamis sampai Sabtu ya bisa bilang itu lebih vibe, lebih party. Dan terus kita juga banyak kayak apalagi udah balik kayak gini, banyak DJ luar juga yang kita undang. Itu tuh yang bikin seru juga ya excitement-nya. Jadi lu tadi udah banyak banget kasih experience baru, hal-hal baru tawar Zodiac. Apalagi? Atau itu dulu, stop dulu. What new experience for next? Ada tapi masih rahasia. Oh, rahasia, oke. Jadi sorry ya, abis ini kita offline aja. Sorry ya, jadi saya belum bisa menjawab pertanyaan yang itu. Tapi itu akan ada terus. Akan ada terus. Karena itu yang justru bikin serunya yang ngejalanin Zodiac tuh itu. Oke. Gitu. Saran saya yang buat private dining di sini bawa jaket, jas. Karena di Zodiac tidak disediakan selimut. Dingin di sini. My last question nih. Yes. Describe Zodiac in one word. Satu kata. Aku bisa bilang Zodiac itu happy place for everyone. Happy place. Oh, Disneyland. And you have tickets. Tepat banget ya. Happiest place di Senopati and Disney and happy place. Yes. Wah. Dan satu word to describe you. Gue bilang sih unik. Kalau describe gue terserah lu aja deh. No. Dari lu sendiri, how do you describe yourself? Dari dulu lu begini atau selalu berganti-ganti style lu? Bisa bilang ya selalu ganti-ganti ya. Iya. Cuman gue selalu ngelakuin apa yang gue suka aja sih. Iya. Masa bodoh ya? Masa bodoh. Orang mau ngomong apa, mau pakai baju tomat, silahkan. Mau tomat, mau ada tomat, ada hati, ada terus bling-bling apa, hajar. Hajar. Yang penting sesuai karakter dan happy. Yang penting happy. Iya. Happy. Happy. Oke, thank you Mike. Thank you so much. Gue nggak sabar untuk dapat nih Aperos dari Zodiac. Tenang, nanti ada special package. Wih. Dan mungkin gue mau cobain nih private dining di sini. Yes. Dan gue mau lihat Malik di sini. Yeah, di Jesset. Hopefully ya. Hopefully dia mau mampir lagi main ya. Oke, thank you Mike. Thank you for watching. Thank you. Stay tune. Bakal ada nanti liputan lagi ke Zodiac yang akan dibuka offline store-nya. Yes. Wah, itu gue nggak sabar banget untuk teman-teman gue bakal kalap di belakang. Oke, thank you for watching. Oke, thank you.